Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dilang Maulana dengan NIM 25141201008. Saya dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pasti dari teman-teman sudah tahulah ya dengan saya. Baik, kita lanjut pembahasan kita hari ini, yaitu tentang filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam adalah landasan filosofis, etis, dan normatif yang mendasari sistem dan ilmu ekonomi Islam. Ia berupaya mencari hakikat, sumber, dan tujuan dari semua kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi beda dengan pondasi ekonomi Barat yang hanya berfokus pada kesejahteraan dalam materi, kita bisa lihat dari pendapat para tokoh-tokoh utama dalam ekonomi Islam dan Barat. Yang pertama itu M. Umer Chapra dari tokoh ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu Adam Smith dari tokoh ekonomi Barat. Alasan saya memilih tokoh tersebut yaitu M. Umer Chapra sebagai tokoh ekonomi Islam dikarenakan dia yang mengembangkan ekonomi dan keuangan dalam Islam. Yang paling utama itu dalam ekonomi Islam kontemporer. Dan yang kedua itu tokoh ekonomi Barat, Adam Smith, karena dia melatar belakangi semua pikiran yang bisa menjadikan pemikiran pokok dalam ekonomi Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat para kedua tokoh ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu konsep manusia dan ekonomi, 2 tujuan aktivitas ekonomi, 3 etika dan keadilan, 4 peran negara dan pasar, 5 konsep kesejahteraan. Itulah poin-poin pemikiran para tokoh ekonomi. Saya akan jelaskan dari yang pertama dulu, yaitu tentang konsep manusia dan ekonomi, anthropological view. Pendapat M.U. Umer Chapra terkait terkonsep manusia dan ekonomi. Dalam konsep tersebut, yaitu konsep yang bermodel alternatif. Pasti teman-teman bertanya, apa itu model alternatif? Model alternatif adalah dalam Islam, aspek spiritual dan material kehidupan saling terkait erat dan tidak terpisah. Setiap usaha yang dilakukan manusia, baik untuk tujuan ekonomi, sosial, pendidikan, maupun ilmiah, harus didasarkan pada pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang sejati. Tujuan utamanya adalah agar manusia tidak hanya berfokus pada perolehan kekayaan materi sebagai ukuran keberhasilan tertinggi, karena hal ini dapat menyebabkan mereka melupakan bagian spiritual yang penting dalam hidup mereka. Keadilan merupakan bagian penting dari tujuan ekonomi. Ini mencakup keadilan sosial dan ekonomi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Manusia diharuskan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan berkaitan erat dengan kebenaran. Segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan, dan perbuatan salah dilarang. Istilah ketidakadilan adz-dzulum mencakup segala bentuk ketidakadilan dan mengambil hak orang lain. Dalam model manusia menurut Islam, manusia bukanlah sekadar makhluk rasional yang mencari keuntungan, tetapi individu yang rasional, bermoral, dan memiliki tujuan ganda untuk mencapai kesejahteraan materi di dunia ini dan kesejahteraan spiritual di akhirat. Semua keputusan mereka harus mengikuti nilai-nilai hukum Islam. Dan pendapat Adam Smith dalam konsep manusia dan ekonomi, anthropological view, Adam Smith menggunakan konsep model konvensional dan menjelaskan dalam definisi inti, Homo economicus. Model ekonomi tradisional menganggap manusia sebagai individu yang sepenuhnya rasional dan hanya terdorong oleh kepentingan diri sendiri untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Tetapi berbeda dengan prinsip Adam Smith. Ia menyatakan di dalam bukunya, Smith menjelaskan bahwa tindakan seseorang yang didorong oleh kepentingan diri sendiri secara tidak sengaja dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat melalui pasar yang bebas, yang disebut sebagai tangan tak terlihat. Aspek moral dalam pandangan Smith yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, pandangan Smith yang lebih lengkap seperti dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments justru lebih rumit. Ia mengakui adanya aspek moral seperti kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, simpati, yang merupakan pembatas penting bagi kepentingan diri yang sepenuhnya. Namun, model yang berkembang dari gagasan Smith dalam mazhab neoklasik cenderung menyederhanakan manusia menjadi Homo economicus yang mengejar keuntungan tanpa batasan moral atau spiritual.
Selanjutnya, materi kedua yaitu tujuan aktivitas ekonomi. Menurut Adam Smith, tujuan ekonomi ini bersifat individual dan fokus pada kekayaan masyarakat. Dan yang pertama, ia mengatakan bahwa ekonomi konvensional lebih dalam mencari keuntungan dan membangun modal. Orang-orang dimotivasi untuk berinvestasi dan berproduksi agar mendapatkan banyak keuntungan. Dan kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Dengan membagi tugas, tujuannya adalah membuat barang dan jasa dengan cara yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, ia mengatakan bahwa kesejahteraan dengan pasar yang bebas. Tujuannya adalah memperbolehkan pasar berjalan lancar agar sumber daya bisa dialokasikan dengan paling baik yang akhirnya meningkatkan kekayaan secara keseluruhan bagi suatu bangsa. M. Umer Chapra mengkritik tentang tujuan ekonomi konvensional Barat yang sempit, dan beliau menekankan tujuan yang lebih luas terhadap etis. Yang pertama, yaitu pencapaian falah. Ini adalah tujuan terbesar yang berarti keberhasilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Aktivitas ekonomi harus menjadi cara untuk mencapai tujuan spiritual ini. Dan yang kedua, keadilan dan kesetaraan, Al-Qist. Tujuan ekonomi harus memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil. Ini berarti menghilangkan ketidakadilan dan penindasan dalam semua jenis transaksi, serta memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dan ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Aktivitas ekonomi harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat sehingga tidak ada yang terabaikan. Dan yang terakhir, yaitu stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ekonomi tidak hanya harus tumbuh, tetapi pertumbuhannya harus stabil dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh sistem moneter dan perbankan yang bebas dari riba dan spekulasi yang merugikan. Selanjutnya, materi tentang etika dan keadilan dalam ekonomi kontemporer. Dari teman-teman semua, pasti bertanya-tanya, bagaimana etika dan keadilan dalam ekonomi Barat dan Islam? Etika dan keadilan dalam ekonomi kontemporer merupakan pondasi utama yang membedakan pendekatan ekonomi biasa dengan ekonomi Islam, khususnya dalam cara memandang tujuan dan hasil dari kegiatan ekonomi. Seperti pandangan ekonomi konvensional yang ditokohi oleh Adam Smith, beliau melihat etika dan keadilan dalam ekonomi konvensional, dan Adam Smith dalam bukunya yang lain, The Theory of Moral Sentiments, menekankan pentingnya simpati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain sebagai hal yang mendorong tindakan moral. Namun, dalam model ekonomi yang ia kembangkan dari The Wealth of Nations, etika disederhanakan menjadi dua hal, kejujuran dan kepatuhan terhadap kontrak. Menurut Smith, tindakan yang paling etis adalah mengikuti kepentingan diri sendiri, karena hal ini dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk melayani kepentingan umum yang dikenal sebagai tangan tak terlihat. Selain itu, dalam konsep ekonomi prosedural, Adam Smith mengatakan keadilan dianggap sebagai keadilan berupa aturan atau proses. Artinya, selama semua pihak dalam pasar mengikuti peraturan yang sama, tidak ada penipuan, kontrak dilaksanakan dengan baik, hak milik dijamin, maka hasilnya dianggap adil, meskipun ada perbedaan dalam tingkat kekayaan yang diperoleh. M. Umer Chapra mengkritik tentang tujuan ekonomi konvensional Barat yang sempit, dan beliau menekankan tujuan yang lebih luas terhadap etis. Yang pertama, yaitu pencapaian falah. Ini adalah tujuan terbesar yang berarti keberhasilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Aktivitas ekonomi harus menjadi cara untuk mencapai tujuan spiritual ini. Dan yang kedua, keadilan dan kesetaraan, Al-Qist. Tujuan ekonomi harus memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil. Ini berarti menghilangkan ketidakadilan dan penindasan dalam semua jenis transaksi, serta memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dan ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Aktivitas ekonomi harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat sehingga tidak ada yang terabaikan. Dan yang terakhir, yaitu stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ekonomi tidak hanya harus tumbuh, tetapi pertumbuhannya harus stabil dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh sistem moneter dan perbankan yang bebas dari riba dan spekulasi yang merugikan. Mungkin sekian materi etika dan keadilan ekonomi Barat dan Islam. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu peran negara dan pasar, yang bisa diambil dari pandangan Adam Smith dari tokoh ekonomi Barat dan M. Umer Chapra dari tokoh ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan setiap tokoh tersebut dalam peran negara dan pasar. Kita lihat dulu bagaimana pandangan Adam Smith. Adam Smith memberikan pandangan lebih dominan di mazhab klasik dan neoklasik.
Dalam pandangan pasar, yaitu dalam mekanisme pasar bebas yang berjalan karena keinginan pribadi dan persaingan adalah cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya secara efisien. Konsep tangan tak terlihat berarti pasar secara otomatis mengarahkan tujuan individu menuju manfaat yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan dalam peran negara ataupun pemerintah, Adam Smith memberikan pandangan, peran negara harus dibatasi secara minimal, terutama pada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman luar. Pemerintah juga bertugas menjaga keadilan dan hukum, seperti menegakkan kontrak, memastikan hak kepemilikan, serta memberikan layanan peradilan. Selain itu, pemerintah bertugas menyediakan barang publik, seperti infrastruktur dan pendidikan dasar, karena pasar tidak mampu menyediakannya secara efisien. Intervensi harga atau produksi sangat tidak dianjurkan karena dianggap mengganggu efisiensi pasar. Selanjutnya, pandangan M. Umar Chapra terhadap peran negara dan pasar dalam ekonomi Islam. M. Umar Chapra berargumen bahwa pasar yang bebas akan menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan zulm, dan pasar yang lebih efisien dan produktif menurut pandangan M. Umar Chapra seperti pasar diperbolehkan dan didukung untuk berjalan dengan efisien dalam kerangka moral. Pasar adalah tempat memenuhi kebutuhan, tetapi kebebasan pasar tidak tanpa batas. Ia harus mematuhi aturan etika syariah, seperti melarang riba, spekulasi berlebihan, dan monopoli. Pasti teman-teman bertanya-tanya bagaimana dalam peran negara, dan peran pemerintah jauh lebih aktif dan menyeluruh dibandingkan model Smithian. Tugas utamanya terdiri dari 3 hal. 1. Memastikan keadilan dengan menghilangkan ketidakadilan, mencegah eksploitasi, serta menerapkan standar etika seperti melarang riba. 2. Meratakan kekayaan dengan mengumpulkan dan menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga. 3. Menyediakan infrastruktur dan peluang yang adil, sehingga setiap orang memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik berkualitas. Selanjutnya, yaitu materi terakhir tentang kesejahteraan. Menurut pandangan Adam Smith, dalam kesejahteraan yang memaksimalisasikan kepuasan dan kekayaan material, kesejahteraan seseorang ditentukan oleh tingkat kepuasan yang didapat dari mengonsumsi barang dan jasa. Kesejahteraan negara diukur berdasarkan tingkat produk domestik bruto atau PDB dan kekayaan yang telah terkumpul. Sifat kesejahteraan adalah individualistik dan hedonistik. Kesejahteraan dianggap sebagai penjumlahan kebahagiaan atau kepuasan yang dirasakan oleh setiap individu. Fokusnya adalah pada kebebasan dalam memilih barang dan jasa yang diinginkan, serta peningkatan kemampuan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Pandangan M. Umar Chapra, holistik, moral, dan sosial. Manusia perlu menyeimbangkan kebutuhan fisik dan rohani. Kesejahteraan harus meliputi semua orang, bukan hanya orang yang punya banyak uang. Hal ini didorong oleh nilai persaudaraan dan keadilan. Falah artinya kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal rohani, batin, dan hubungan sosial. Kesimpulannya, ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi yang didorong oleh keinginan diri sendiri dalam pasar bebas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan material. Di sini, dianggap bahwa keinginan diri sendiri secara tidak langsung akan melayani kepentingan masyarakat, tangan tak terlihat. Sementara itu, ekonomi Islam menurut M. Umar Chapra lebih menekankan pada keadilan yang didorong oleh nilai-nilai moral dari syariah. Dalam hal ini, pasar harus diatur dan dibimbing oleh pemerintah agar terjadi redistribusi kekayaan dan mencapai kesejahteraan yang luas serta merata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.